Langsung masuk. Yuk. Langsung masuk, Pak. Kok mudun bae lah. Malah ada piting Kak, ada piting. Bang. Ah, orang ketinggal. Buka kok. Saking Monas Banjarnegara. Polsek Karangkobar satu penghibur. Katingaling mangke panghibur. Dari Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin Allahumma. Maka hari ini yang datang cari ilmu hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lain-lainnya pun pasti diberikannya. Nyoh. Ya Rasulullah, wa ma ya riyadul jannah. Makanya Pak Kapolsek pangkatnya kecil nggak apa-apa, yang penting selamat. Daripada sambut tembak mati. Beuh. AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. AKBP kedua, aku kiainya Bapak Presiden. Karena mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden, saya Pak. Saya besok bulan 10 ada lagi undangan dari Presiden. Acaranya bukan pengajian, tapi Gus Sinta yang suruh ceramah. Forum Investor Daily Summit 2003. Yang ngisi, yang datang itu investor-investor dunia. Yang ceramah Miftah. Wah. Apa bedanya diundang dengan Desa Gumelar? Bedanya satu. Kalau diundang Presiden, wow. Kalau Desa Gumelar, halah, murah ditawar. Ramadan kemarin saya diundang di forum silaturahim Ketua Umum Partai Politik bersama Presiden Jokowi. Yang diundang Pak Prabowo, Caimin, kemudian Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, Mardiono. Yang ceramah dan ngimami sholat Gus Miftah. Maka hari itu mohon maaf Indonesia yang mimpin bukan Pak Jokowi, tapi Gus Miftah. Imami sholat inyong. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus. Ah, manut. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Inyong salam, melu maning. Rampung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuak. Jadi yang pertama mohon maaf, waktu itu saya ceramah di gereja itu, saya ditelepon sama Habib Lutfi. Saya besok jadi wakil ketua Multaqo Pertemuan Ulama Sufi Sedunia Internasional di Pekalongan. Dihadiri 64 negara, dari Al-Azhar, rektor-rektor Universitas Islam terkemuka di dunia. Yang buka Pak Jokowi, ketua panitianya Pak Prabowo, wakilnya Miftah Maulana Habibur Rahman. Atau jangan-jangan tanda-tanda ya, Presiden Prabowo, Wapresnya Gus Miftah ya. Aku jadi wapres yang seneng ya gumelar, ngundang ramplopan. Tapi keren ya punya wakil presiden setampan ini ya. Yeah. Melu-melu. Punya wakil presiden selucu ini kan keren gitu.
Apa? Tempiling. Oh tak pilih. Ya iyalah. Ya sekarang saya sudah presiden para pendosa. Jangankan saya jadi wakil presiden, Pak. Anda kan tahu saya dekat dengan Pak Prabowo. Gus, doakan saya presiden, besok saya presiden, Gus minta menteri agama. Enggak, Pak. Saya dukung Anda jadi presiden, tapi enggak usah jadikan saya menteri agama. Kenapa, Gus? Kalau saya jadi menteri agama, mohon maaf, menghilangkan kemerdekaan saya dengan jamaah. Loh, Pondok Pesantren Nurul Mubin enggak mungkin bisa ngundang saya. Lah jadi menteri saya harus fokus kepada tugas kementerian, saya enggak bisa pengajian. Ayo. Milih ndi? Ya milih pengajian. Ketemu orang desa tuh kakek meletek-meletek. Ini kan aku bahagia gitu. Makanya saya bilang saya nggak usah jadi menteri agama Pak Prabowo, silakan Anda jadi presiden, tak pilih. Untuk apa? Saya milih pengajian bersama rakyat jelata. Oh. Saya berani Pak, kemarin tanggal 1 Agustus istighosah kebangsaan di Istana Negara. Yang diundang 400 kiai, yang nggak datang saya Pak. Karena hari itu saya ada jadwal 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Saya bilang, kalau saya meninggalkan jamaah, dipisu-pisui sama jamaah gara-gara saya berangkat ke istana. Sudah Anda silakan istighosah di istana, Gus Miftah cukup ngurusi rakyat jelata. Oh, istana tak tinggal Pak. Apa enggak hebat Nurul Mubin, anggarannya pas-pasan. Bisa mendatangkan. Gitu Pak, prakteknya saya ke telepon saya. Gus, ini kiai-kiai banyak yang datang, kenapa Gus Miftah enggak datang? Lah kiai ora payu, nyong laris ya keprimen. Ya beda. Enggak, karena saya mengeboti jamaah orang kecil saja. Waktu itu Habib Lutfi telepon saya, Le kamu sahur di Pekalongan ya. Saya Abah pengen ngobrol sama kamu. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta ke Pekalongan. Waktu itu saya sudah hampir subuh, saya baru nyampe Brebes. Artinya apa? Kalau saya bablas saya nggak sahur. Padahal Habib Lutfi minta saya sahur di Pekalongan. Saya mandek di Brebes. Sehabis sahur saya berangkat. Jam 5 baru nyampe Pekalongan. Saya langsung masuk ke kamarnya Habib Lutfi. Di situ saya melihat Habib Lutfi itu pegang tasbih tidak hanya satu. Di hadapan beliau puluhan bahkan mungkin ratusan tasbih. Yang satu ini mungkin bisa 1000 buah. Sahabat. Saya di situ ada Mama Salma. Kebetulan saya dekat dengan Habib Lutfi. Karena Mama Salma itu masih saudara saya. Akhirnya saya matur, tahu saya datang Habib Lutfi berhenti wiridnya. Abah itu kan pahalanya sudah banyak, amalnya banyak. Muridnya santri Sadiliyah, Torekoh, Jatman sudah banyak. Kenapa kok Abah masih wirid sebanyak itu? Jawabannya yang membuat saya merinding Pak. Ini bedanya kiai, ulama dengan rektor, dengan dosen, dengan guru-guru di luar. Beliau bilang apa? Jamaah ki oke, yang wiridnya masih bolong-bolong, dzikirnya bolong-bolong. Saya sebagai mursyid Torekoh bertanggung jawab atas wirid mereka. Kenapa Abah wiridnya banyak? Untuk nambal bolongnya dzikir dan wiridnya para jamaah. Beda Pak. Maka saya meyakini, kenapa kok Anda itu harus nitip anak ke kiai? Kiai itu minimal malam, minimal witir itu pasti wis. Dan minimal mendoakan santri. Untuk anak-anakku santri Nurul Mubin, Al-Fatihah itu pasti. Saya di pondok untuk anak-anakku santri, Ora Aji, Al-Fatihah. Untuk semua jamaah yang pernah mengikuti pengajian saya, Al-Fatihah. Kiai itu biasa kirim Fatihah kepada jamaah belum tentu. Ayo, sopo sing tau Fatihah Gus Miftah? Ora ono. Kowe ngenteni Fatihah aku ngenteni mati matane. Malah kapan mati ini cangkeme? Siapa sing kanda tadi? Ngenteni mati. Kan aku erosi. Ada pertanggungjawaban moral. Makanya gak mudah. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu karakter kiai ini kenapa Pak? Harus punya sikap alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Loh, saya itu yang nyontek. Memandang umat dengan kacamata hitam matamu gitu. Kamu modus kan? Supaya aku melepas kacamata kan? Sorry ya. Aku lepas kacamata janda pingsan. Coba aja nantang. Kayak mending cangkeme ron. Kan kamu sudah tua. Paling susunya kadaluarsa.
Ulama kiai itu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Termasuk bi'ainir rahmah itu apa? Ya mendoakan Pak. Loh saya itu loh Pak, jangankan kok jamaah, lembaga-lembaga tak dongake. Orang-orang yang kenal dekat dengan saya doakan. Pak Presiden Jokowi, Al-Fatihah, itu saya biasa. Loh, kalau bukan kita siapa yang menjaga pemimpin kita, betul? Pak polisi tentara menjaga presiden secara fisik, kiai secara batin dong. Makanya pemimpin-pemimpin dulu itu nggak ada pemimpin hebat Pak, kecuali dijaga oleh wali. Raden Patah Demak itu nama aslinya Lembu Kenongo, punya adik Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro kemudian menjadi Betara Katong, Lembu Kenongo menjadi Raden Patah Demak. Dia bisa hebat karena dijaga batinnya oleh Wali Songo. Maka Demak hebat. Demak runtuh, muncul kerajaan Pajang. Muncul satu raja besar, namanya Sultan Hadiwijoyo, yang nama aslinya adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir bisa hebat karena batinnya dijaga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pak polisi, Pak tentara, ada pampres, ada tentara. Itu menjaga fisiknya presiden. Kiai-kiai itu menjaga batinnya presiden. Caranya bagaimana? Ya didoakan. Maka saya bilang, saya kan WA Pak, kepada calon-calon presiden silakan datang ke pondoknya Gus Miftah. Yang respon cuma satu, Pak Prabowo. Saya bilang, Pak belajar dari Joko Tingkir, Anda nggak akan jadi orang besar kalau Anda tidak dekat dengan Kiai. Nggih Gus, tolong saya didoakan. Joko Tingkir itu tukang ngarit ke kebo. Tapi bisa jadi raja, kenapa marah karo Kiai? Betul? Makanya Habib Lutfi kemarin bilang, Le, kamu matur sama Pak Prabowo, mau nggak jadi ketua panitia multaqo ulama dunia? Oh siap Bah, saya matur, mau. Aja mung gelem ngragati. Pinter aku kok piye to. Lah, wong sufi lah ra duwe duit, Pak. Sing ngragati sing duwe duit ngono lho. Bu, milo mantep melu kiai. Salah satu penyakitnya orang itu apa? Sering rasani kiai. Yang nggak cocok dengan hati kamu rasani. Kiai munggah panggung kacamata ireng nganggo tongkat. Wow, si buta dari gua hantu. Karena aku kerasa itu. Qolal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas fi majmu'i kalamihi. Habib Ahmad bin Attas, Hasan bin Attas beliau pernah mengatakan begini. Niki nggih, ampun suudon kali kiai ini. Dadi lan jenengan anak ini pondok, aja suudon karo kiai ini, ora bener niku. Apa kata Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Wa sallim li ahli llahi fi kulli muskilin. Ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Napa niku? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang kau jumpai dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Sebab mereka mempunyai dasar dan ilmu yang belum engkau ketahui. Kadang-kadang kita bilang begini, mosok kiai kaya ngono. Lah cangkemmu dudu kiai kok ngrasani kiai. Kemarin di Mekah saya ketemu dengan Habib Jindan. Beliau mengatakan apa? Saya itu senang sama Gus Miftah. Kenapa Habib? Gus Miftah yang kelihatan seperti itu sama kiai-kiai sepuh dekat. Saya dulu punya kiai Abah Dimyati Rois, Kendal. Sayang banget sama saya. Mbah Yaidin Ploso, almarhum. Sekarang saya dekat dengan Yaidah Ploso, Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Murid itu salah kalau punya guru bisa benar. Tapi murid benar kalau dia tidak punya guru bisa salah. Itu kui abot loh, abot loh. Murid kui salah, duwe guru iso benar. Karena guru pasti punya dasar. Murid bener enggak duwe guru iso salah. Makanya jenengan iki kudu duwe guru. Kenapa kemudian dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila saikhin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Contoh, Joko Tingkir mulya mergo duwe guru, manut karo gurune Kanjeng Sunan Kalijogo. Harusnya yang menjadi orang besar itu bukan Joko Tingkir, tapi siapa? Aryo Penangsang. Tapi Aryo Penangsang gagal menjadi orang besar karena Aryo Penangsang tidak manut sama gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Mila Pak polisi pengen selamat, cedak karo kiai. Mila gayane ning dhuwur panggung. Moga-moga Kapolseknya selamat, amin. Pak Dan Ramil selamat, Dan Ramil kula ndancuk jaran. Wis selawatan. Ya. Mumpung ana drone kuwi. Kowe ndesa ana drone malah ndangak. Wis keceblokan drone merongos cangkemmu. Ya Allah, iki sing teng panggung sinten mawon iki Pak Kapolsek dan Ramil. Oh, halo Mat.
Camate meneng wae. Ana lurahe ra iki? Lurah ndi lurah? Di lurahe. Oh iki lurahe. Lurahe seran duwe untu ya. Kayaknya kakek mentil gitu ya. Duwe untu. Ampun. Ya Allah, Pak Lurah meneng bae. Pak Lurah arane siapa? Oh Suyono, panggilannya Pak Su ya. Tapi perpanjangan jabatan 9 tahun sekarang Bu. Minta panjang masa jabatan karena modalnya orang balik kayak gitu. Selamatan, minta lagu apa? Nemen. Ngomong miring apa jengking sakarepmu dewe. Yaudah Joko Tingkir saja yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasal nabi bis wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sing banter salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasan jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat,
di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Banjar negara untuk Indonesia. Dari Banjar negara untuk Indonesia. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bubar, kenapa lanjut? Hah? Sampai malam, kan aku capek. Pak Kiai sinten Pak Kiai? Jenengan. Ini mohon pas kula poso dina niki teng Banjarnegara. Kula pengajiane ra usah diamplopi. Damel pondok mawon, nggih. Pondok mawon. Nanti mawon. Muga-muga hajat kula kabul. Hajat kula napa? Pak Prabowo presiden. Kula mboten dibayar Pak Prabowo, kula pas poso niki. Niki pas dinane apik. Pun duitnya tak sumbangke teng pondok mawon nggih. Merasa ngapa kula. Pak Kiai dongake. Calon presiden kula dadi Pak Prabowo. Oh, wakilnya Cak Imin, nah, salaman. Kiai ini sugih nyumbang, PKB ora sugih. Jadi kan PKB Cak Imin, presidennya Prabowo, wakilnya Cak Imin, ngeten nggih. Guyang-guyu bal. Pak Kiai nggih, kula rasa diamplopi, kula ikhlas. Tak niati muga-muga hajat kula Pak Prabowo presiden, amin. Mending temen ya. Undang Kiai ganteng gratis. Baten, soalnya nyuwun sewu lah. Kula iki kok dina iki kerentek selawatan kok moro-moro kelingan rupamu kok mesake aku. Niku jarene lak wong duwe hajat niku paling apik dipercepat dengan sedekah. Lah, kula niku apa? Kok Gus Miftah kok dukung Pak Prabowo ngapa? Kula iki tau mbiyen kelingan omongane Gus Dur, Gus, Pak Prabowo ke bakal dadi presiden di usia tua. Lho, sapa ngerti dawuh Gus Dur niku kula iso nglakoni. Wong kula soalnya Gus Durian banget. Pak Kiai namanya sinten? Pak Muhammad Soekarjo. Ndongake Prabowo. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. PKB ya nyumbang ya. Dewan ra nyumbang. Dewan provinsi maning. Kiai bae ora dihubungan apa-apa. Ra diamplopi. Demi Prabowo. Soekarjo. Ya berarti hajat Gus Miftah dari Prabowo untuk Soekarjo. Wek santri ya pengen. Nih, iki santri apa orang mana ini? Santri. Nah, sabar di santri ya. Mudah-mudahan istrimu janda ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang nomor 2 napa syaratnya selain qaulu rabbunallah tsumastaqamu. Wong ngaji niku kudu istiqomah. Istiqomah niku artine ajeg. Ajak itu konsisten. Gus kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kok cobaan banyak Gus? Supaya istiqomah? Iya, cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Mila Pak Soekarjo iki kiai yo ujiane nggih kathah.
Mila ya rupane digawe-gawe susah. Main aku mesake ora tegel diamplopi. Ya tak balik. Sabar Pak Kiai, sabar. Ya kan kalau amplopnya untuk pondok lebih bermanfaat. Kan Gus Miftah sudah kaya. Kamu ada Pak Karjo, Nurul Mubin pengajian, kamu nyumbang apa enggak? Lah umpama ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Priwe ya? Delok kunyuk kebun binatang, sangune 100.000. Pengajian deleng kiai ganteng, infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kok yang penting ikhlas keprimen? Kalau saya disuruh milih 100.000 nggak ikhlas sama 1.000 ikhlas, pilih mana? 100.000 walaupun nggak ikhlas. Ayo. Diamplopi ikhlas, nggak diamplopi nggak ikhlas. Yang penting diamplopi ikhlas. Tapi kan amplopnya tak kembalikan ke Sukarjo. Ya Allah. Istiqomah itu berat. Lah istiqomah dan konsisten itu pada posisi masing-masing. Pak Kiai Sukarjo ya istiqomah dengan nurul mubinnya, amin. Jadi nggak bisa istiqomah orang itu harus sama, itu nggak bisa DPR. Ya istiqomah dengan kedewanannya. Apa bentuk istiqomah seorang dewan? Tidak korupsi. Istiqomah dengan amanah dari rakyat. Ternyata mawon Pak. Loh makanya saya itu sepakat gini, kalau bisa pejabat itu kaya dulu baru jadi pejabat. Bukan jadi pejabat baru kaya. Karena kalau kaya dari pejabat dulu baru kaya, rakyat pasti curiga. Duitnya tekan ngendi. Dulu Gus Miftah itu sebelum viral sudah kaya. Aku wis duwe mobil, wis duwe omah, wis duwe bojo, wis duwe pondok, wis duwe rekening tabungan. Kalau sekarang viral, ya tambah kaya. Tapi bukan dari Nurul Mubin. Banyak pejabat dan DPR yang korupsi itu kenapa Pak Dewan? Karena apa? Mengejar kaya, tidak mengejar konsisten dan amanah. Tidak mengejar istiqomah. Sehingga apa? Kekayaan, mohon maaf, jabatannya untuk mencari kekayaan. Makanya muncul korupsi. Maka anak-anakku Karangkobar ingat kata Gus Miftah, nak, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Suwit-suwit kayak artis dangdut ya. Cangkem. Siapa tadi sing suwit-suwit? Sini tak kasih uang sini. Ya sugih. Sini, naik. Loncat, loncat. Nah sini. Aku ya sugih ora apa-apa. Sukarjo ya miskin. Sini, sini, sini. Sini kamu. Jenenge siapa? Nyilimike Kang, nyilimike. Madhep rono ya. Madhep rene yang merongose katon ya. Jenenge siapa? Parmin. Parmin. 2023 arane Parmin. Parmin wis bojo? Sampun. Sampun. Bojone ya meteng. Mboten. Oh belum. Pun gadah. Anaknya pira? Kalih. Meteng maneh ora? Ngeben. Oh mben. Parmin jadi banser berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Pekerjaannya apa Parmin? Tukang arit. Tukang ngarit. Ya keren. Iya toh, tukang ngarit keren. Jadi kamu latihan. Jadi kalau besok ada pejabat korupsi bacoki cangkeme. Oh gitu. Siap Gus. Lah saiki maling pitik mlebu polsek ini benjut. Korupsi 8 triliun malah dikasih bonus rompi, kan bajingan ya. Tadi cuit-cuitnya gimana coba, saya pengen lihat. Cuit-cuit tadi gimana? Tak kasih uang, cuit-cuit gitu. Enggak apa-apa. Ayo. Pakai mic biar didengar. Cuit-cuit.
Wah. Tak kasih uang untuk beli apa? Tuku Untuk arit? anak. Kebutuhan anak. Oh, kebutuhan Jajan anak. Memangnya butuhnya anak itu apa sih? Itu deh. Anak dan istri untuk ngaji. Hah? Anaknya untuk ngaji. Untuk sanggup ngaji. Ya. Kamu kalau ngasih uang saku ke ngaji berapa? 5.000. 5.000. Ya kebanyakan ya. Yaudah, anakmu 2, yaudah 200. Ya suge wong kene Prabowo ya. Ora salaman bareng ngene karo idu. Salaman. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Dijawab pakai mic. Tabung. Betul. Kalau ada uang lebih ditabung jangan dicelengi. Buktinya apa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Makasih ya, Min ya. Sami-sami. Makasih, Min. Salatullah salam. Apa? Hah? Ya sini. Ya sini. Oh, siapa maning ya? Oh, cacat. Duh. Mau tanya apa? Bukane oh. Ya wis ya foto-foto baik. Kamu mau tanya apa? Mau tanya. Ya wis. Kan keton dekingane wong. Arep ngapa? Selfie. Ya sudah selfie-nya. Jaluk duit. Heeh kaya kae bansere. Cocote. Hah? Kamu mau tanya apa? Iki kaya dekingane wong. Lah ya sekarang kamu di sini mau ngapain? Alah, kemana saja lagi? Arep ngapa? Pengen selfie? Mau selfie, ya wis nyawa 50.000, mana wis ya mana. Sudah. Wis. Udah sana ngaji. Sini. Katanya dulu, balik dulu. Enak amat terima duit. Tatanya nama pahlawan dulu. Ini hari Agustusan kok. Oh. Mana mic-nya tadi. Tatanya. Ah, masa dibayar gak dikasih pertanyaan? Ini kan 17 Agustus. Tambahi. Iya. Cangkem tambahi. Ado-ado lho Gus Kang Purwokerto. Oh main ngendi? Purwokerto. Heeh. Sing ngongkon sapa? Tukang diesel. Oh, tukang diesel. Heeh. Udah. Sebutkan 5 nama pahlawan. 1. Gus Dur. Belum. Udah Gus Dur, 1 sama Maning. Panglima Jenderal Sudirman. Purbalingga. Ya, sama Maning. Prabowo. Tak kasih sepeda loh kamu nanti malahan. Prabowo masih calon presiden, bukan pahlawan. Oh. Terus sama Maning. Ahmad Yani. Ahmad Yani benar, sama Maning. Diponegoro. Diponegoro, satu Maning. Lu cinta Luna. Ya buka. Lu cinta Luna. Kewetnya pelana. Cangkem. Satu Maning siapa? Soekarno. Ya wis tambahin. Menang Blitar kayaknya. Iya, Blitar. Wis tau mono Bu. Iya. Tambahin 100. Tambahin. Kan tadi sudah 100. Udah sana. Pahlawan Terima kasih Gus. Oh, Wis ya. foto karo wong pusat ke. Iya, sana. Ambune abape ya Allah. Rasa ngoni Soekarjo bangkrut aku ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Aduh. Ambekannya kena loro ya. Jadi ini wow, konsisten, istiqomah. Jadi pejabat ya istiqomah dengan kebaikannya. Jadi Pak Polisi, loh, saat ini nyuwun sewu, umpama hitung-hitungan. Cara mlebu surga, ini luwih gampang polisi napa kiai? Oh, polisi. Polisi itu punya wewenang untuk menangkap kriminalitas. Kiai sana mau bengok-bengok. Berarti napa saja jadi polisi iki mlebu surga ya gampang. Wadene polisi ra mlebu surga ya kelakuane dewek umpamane.
Nah, jadi kiai konsisten dengan kekiaiannya. Lah bilang kayak Pak Karjo itu ya sudah ngurusi santri di rumah. Sebisanya itu. Betul? Lah kita konsisten sebagai jamaah mendukung orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Oh Nurul Mubin pengajian. Ya perlu digulai proposal ya nyumbang. Kan sumbangan itu cuma ada 3. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu hendaklah dia sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lahu mal, mulang. Wa mangkana lahu malun yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Kalau ada pengajian, sumbangannya cuman ada 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Ora nyumbang, ora mulang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ungu. Bila kula suwun tenan nggih, didukung tenanan. Kalau sudah diniati karena Allah, kemudian dilakukan secara istiqomah, desa Gumelar ini akan desa yang senantiasa dikunjungi oleh para malaikatnya Allah. Maka ayat terusannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah, melakukan amalnya dengan istiqomah, maka tempat tersebut, orang tersebut akan didatangi oleh para malaikatnya Allah. Amin. Hari ini yang susah akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Hari ini yang berhajat akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Hari ini yang jomblo segera dicarikan pasangannya oleh Allah. Amin. Maka Tuhannya kayak ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Yang janda juga begitu, kamu yakin saja. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Wow. Siapa tahu jadi jandanya Parmin dinikahi sama Soekarjo. Ya. Lurahnya seneng teman. Desa Gumelar ngundang Gus Miftah. Pak Lurah jenenge siapa? Suyono. Lurah Suyono lumayan gagah. Ono gajah ngombene susu, najan gagaran duwe untu. Kalau butuh gigi palsu, silakan Idul Kurban datang ke pondok saya. Nurul Mubin ngundang Gus Miftah, Kiai Soekarjo lumayan gagah. Ono gajah mangan roti, ngundang Gus Miftah ora diamplopi. Ikhlas. Kan saya bayar hajat demi Pak Prabowo. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau ada majelis seperti ini, semakin banyak malaikat-malaikat yang datang. Milolana pengajian, pun teko mawon. Ora usah takon. Lah kuwi ana pengajian ndak takon, kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Viral apa ora? Kalau tetangganya nanggap jaran kepang, ora diundang mangkat. Di sini ada jaran kepang, Pak. Arane apa? Oh, ebek. Ano ebek na diundang mangkat, pengajian orang mangkat. Padahal ebek iki ngundang demit. Kok sing teko wong Karangkobar? Berarti wong Karangkobar kaya demit. Kok sing teko wong Gumelar? Berarti lurah. Ciri-ciri lurah demit orang duwe.
Bira, dari tadi bully Pak Lurah, sekarang bully diri saya sendiri wis. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke randa sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Rawan. Makan nangka dicampur susu. Jandanya dikasih sing randuwe untu. Ya. Ah, iya. Pak Lurah tak kayak saya ketahui nggak jimat menera korupsi. Tambahi, wong lurah ra korupsi kok tambahi. Gitu kuntu ya. Ya Allah, untuk wedhus kan murah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hari ini kita semuanya didatangi oleh para malaikat-malaikat ya Allah. Dia membawa pesan dari Allah. Hei orang Karangkobar, alla takhafu, jangan takut. Kita takut apa? Makanya wala tahzanu, jangan sedih. Saya bilang, senang itu hukumnya wajib. Makanya pengajian sama Gus Miftah harus senang. Karena susah itu hukumnya haram. Makanya ibu-ibu kalau punya suami, suaminya nggak bisa membuat senang tiap hari sedih terus. Tolong kamu ajak duduk suamimu. Bisikkan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Ayo, tatakan wong lanang ge. Surga itu seneng-seneng. Seneng-senengnya gambarannya guyu. Neraka itu azab, siksa, susah, gambarannya merengut. Inyong meh takon. Bojo nurikan ning omah, oke guyune apa oke merengute? Merengut. Kalau merengut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Ih, neraka wong wedok. Wis lemu neraka. Sing lemu rene sing lemu. Aya. Tak kasih uang. Ini kita panggil yang gemuk untuk ganjil panggung. Gede nih ya Allah. Nih tak kasih uang, pinjamiknya. Kewalahan, nah sini. Ya Allah, kok panggungnya miring ya? Aduh. Arane siapa? Namanya Suwarni, Gus. Siapa? Suwarni. Suwarni. Oh, Suwarni dan Suyono. Iya. Umurnya bira? 34. Oh, 34. Udah nikah? Sudah. Oh, sudah. Bojone siapa? Harstiawan. Endi wonge? Lagi di sekolah. Oh, suaminya masih sekolah? Guru, Gus. Oh, guru. Suamimu kecil apa besar? Sama gemuk. Oh, sama. Ya Allah, kayak kandol dua ya. Kalau Mbak Suwarni pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, enggak bekerja? Bekerja di rumah. Oh, bekerja di rumah. Ya benar, istri itu di rumah saja. Uang istri setiap hari dinafkahi saja. Itu sama suami masih ngelawan, apalagi punya penghasilan sendiri. Apalagi wadone lemu kayak gie. Tapi kamu santai saja Suwarni. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Besok kamu tinggal di Mars saja ya. Dah, tak tanya sekarang. Sebutkan 5 nama menteri. Kalau dulu zaman kita biasa apa? Sekarang nggak apa. Ini kan kebangsaan. Nggak hafal. 1, Menteri Sekretaris Negara. Nggak tahu. Menteri Keuangan. Sri Mulyani, Menteri Pertahanan. Pak Prabowo, Menteri Pertanian, modar ngerti. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh benar, kemarin Cilacap Pak, siapa nama Wakil Presiden? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu keprimen ya ngono.
Udah, kamu menyanyikan satu lagu kebangsaan tak kasih 200.000. Lagu kebangsaan terserah, Garuda Pancasila atau gundul-gundul pacul. Apa? Enggak apa-apa, aku enggak butuh suara kamu, butuh keberanian kamu. Mic-nya jangan di sini. Masa cekel mic kayak gini? Kan Suyono mikir sing ora-ora. Enggak mungkin punya Suyono segitu. Terserah apa lagu. Ya udah ya Alwatan terserah. Ayo, hadap sana. Apa Garuda Pancasila? Terserah, yuk. Siapa datang Mengancammu kan binasa di bawah durimu. Terima kasih Suwarti. Boleh foto Gus? Suwarti Suyono. Mau apa lagi? Foto. Nah, udah mana kameranya? Yuk, hadap sana. Ya, ayo di sana. Alah, lu bro aku ya. Ya. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Susu, kan kamu sudah punya susu. Untuk beli apa? Oh, anak, yaudah untuk anak. Makasih ya. Ya Allah, gelempang ini. Ya Allah, si Yonan bilang terus ya. Jadi ini mau, uang niku lak ning atine ana Allah, gelem ngamal konsisten secara istiqomah, akan banyak dikawal oleh para malaikatnya Allah. Amin. Inyong dikawal banser bae senenge ra umum, apalagi dikawal oleh malaikatnya Allah. Banser kasih uang untuk beli rokok. Ini banser. Perwakilan. Beli rokok ya. Aja lali Prabowo. Apa? Hah? Iki siapa ki ya? Fatayat. Fatayat kok baunya balsem. Jaluk maning. Ya bangkrut inyong ya. Fatayat, bareng-bareng. Bareng-bareng. Untuk bareng-bareng beli bakso ya. Ya Allah, ini lemu teman. Wong ini kakek badok ya. Lemu kabeh. Ya Allah, kiai kok sugih temen ya. Ngono PKB iki kaya kiye. Numpang kampanye ora urunan. Hati-hati, kalau orang mendadak sumeh, mendadak baik, jangan-jangan dia caleg. Iya. Oh, ini bahasa ngaji ya. Kamu MC-nya? Ya 50.000 MC. Lumayan. Tambah ya apa? Apa? Doakan dulu Gus Miftah jadi presiden ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak dikawal oleh malaikatnya Allah. Kita nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Apalagi besok balasan di akhirat. Wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat membawa kabar dari Allah, berita baik untuk kita semuanya. Yang di dalam hatinya ada Allah, yang melakukan amal secara istiqomah. Malaikat mengatakan ini ada pesan dari Allah untuk kalian. Apa pesannya? Allah telah menyediakan surga untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah. Amin. Kita doakan Pak Suyono masuk surga pertama kali, berangkat habis sholat maghrib. Nanti bermaghrib modar ya. Ya kita doakan lurahnya 9 tahun, besok ngundang Gus Miftah sendiri. Pengajian numpang Nurul Mubin. Siono ngundang dewek. Insya Allah. Ya mana bisa, tuku untuk berak kuat ngundang Gus Miftah. Pak Lurah, I love you full Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Lurah giginya numbuh lagi.
Nah, tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren. Maka saya minta Bapak Ibu warga sini, ayo kita dukung Nurul Mubin semampunya. Dijaga pondok pesantrennya, titipkan anaknya, insya Allah akan lahir orang-orang yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Setia panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, kebareng mangke dumateng manipun Rama Kyai Haji Jih, mangke badhe ingkang badhe foto kasumanggaken. Kebareng ing mangke dumateng manipun Rama Kyai Haji Miftahul Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta. Kaaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamikiring do jazakumullah sanal jaza. Ing mangke kanthi mekaten paripurna pangaosain ing sonten punika. Wipara padatan wasana kebareng kula pun pambiwara aminarta. Nglenggono pilgo cereng mengenang tasih kireng sepan jebul ambali pribadi kula pramila kepareng ageng samudra paksama. Saking kula cekap semanten pugasan ngatur mangan kupat janur tuwa sedaya nyuwun pangapura, mangan kupat setiram santen sedaya lewat nyuwun pangapunten. Pungkasan ngatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.